Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru di mana Liverpool kokoh di puncak klasemen grup E Europa League di saat Manchester United terpuruk. Sementara Real Madrid ingin membajak dua pemain Bayern Munchen sekaligus. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Europa League di mana West Ham United berhasil mencuri 3 poin setelah mengalahkan Freiburg dengan skor 1-2. Hasil berbeda diraih oleh Brighton yang ditahan imbang Olympique Marseille dan kini menjadi juru kunci grup B. West Ham United berhasil mencuri 3 poin setelah mengalahkan Freiburg dengan skor 1-2. Baru berjalan 8 menit laga, The Hammers sudah unggul melalui Lucas Paqueta. Sayang Freiburg bisa menyamakan kedudukan lewat Roland Salai di menit 49. Beruntung The Hammers bisa menutup laga dengan kemenangan setelah Nayef Aguerd mencetak gol di menit 66. Brighton kembali meraih hasil negatif setelah ditahan imbang Olympique Marseille dengan skor 2-2. Di babak pertama, Brighton tertinggal 2 gol lewat Chancel Mbemba dan Jordan Veretout. Memasuki babak kedua, Pascal Gross dan penalti Joao Pedro menyelamatkan The Seagulls dari kekalahan. Hasil ini membuat Brighton berada di dasar klasemen grup B. Isco selamatkan Real Betis dari kekalahan atas Sparta Praha setelah mencetak gol di menit-menit krusial. Sedangkan Atalanta berhasil mempercundangi Sporting Lisbon di kandangnya sendiri dengan keunggulan tipis 1-2. Real Betis memperdaya Sparta Praha di babak penyisihan grup C Europa League dengan skor 2-1. Kedua tim menutup babak pertama dengan skor 1-1 lewat Veljko Birmančević dan Hasan Diao. Beruntung Isco menyelamatkan Real Betis dari kekalahan setelah mencetak gol di menit 79. Meskipun meraih kemenangan, Real Betis berada di juru kunci klasemen sementara. Atalanta berhasil meraih kemenangan tipis dari Sporting Lisbon dengan skor 1-2. Skuad Ladea unggul 2 gol di babak pertama lewat gol Giorgio Scalvini dan Matteo Ruggeri. Sporting Lisbon sempat memperkecil kedudukan lewat gol Victor Gyökeres di menit 76. Dengan kemenangan ini, Atalanta memuncaki grup D dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Toulouse berhasil mengalahkan Las Linz dengan keunggulan tipis 1-0. Gabriel Suazo menjadi aktor penting dengan mencetak satu-satunya gol. Kemenangan ini membuat Toulouse berada di peringkat kedua grup E dengan raihan 4 poin dari 2 pertandingan. Liverpool menang meyakinkan usai mengalahkan Union Saint-Gilloise dengan 2 gol tanpa balas. Hasil positif juga didapatkan AS Roma setelah mampu mengalahkan Servette 4-0. Liverpool meraih kemenangan meyakinkan atas Union Saint-Gilloise dengan skor 2-0. Skuad The Reds sempat mencetak gol di menit 9 melalui sepakan Darwin Núñez. Sayang, gol tersebut dianulir karena dianggap dalam posisi offside. Di menit 16, Núñez kembali membuang peluang emas di depan gawang setelah sepakannya menyamping di sisi kanan. Gol Liverpool baru tercipta melalui Ryan Gravenberch di penghujung babak pertama. Diogo Jota berhasil mencetak gol penutup di menit 92 pertandingan. Kini Liverpool kokoh di puncak klasemen grup E dengan mengemas 6 poin. Villarreal akhirnya meraih kemenangan perdana Europa League setelah menumbangkan Rennes dengan skor 1-0. Skuad kapal selam kuning berhasil menang lewat gol Alexander Sorloth. Sementara Rennes gagal menyamakan kedudukan meski tampil dominan sepanjang laga. Berkat hasil ini, Villarreal bercokol di posisi 2 klasemen grup F dengan raihan 3 poin. Slavia Praha membabat habis FC Sheriff Tiraspol dengan keunggulan telak 6-0. Di babak pertama, Slavia Praha unggul 3 gol lewat Moimir Sitil, Ivan Ogbu dan gol bunuh diri dari Munashe Gerenenga. Memasuki babak kedua, Praha kembali menambah 3 gol lewat Ivan Srans, David Daudera dan gol kedua Moimir Sitil. Kini Slavia Praha menduduki klasemen grup G dengan raihan 6 poin. AS Roma berhasil mendulang kemenangan besar usai mempermalukan Servette 4-0. Andrea Boletti menjadi bintang kemenangan dengan mencetak brace. Sedangkan 2 gol sisanya dilesakan melalui Romelu Lukaku dan Lorenzo Pellegrini. Giallorossi kini membuntuti Slavia Praha dengan sama-sama mengemas 6 poin. Bayer Leverkusen sukses mencuri poin penuh di markas Molde dengan skor 2-1. Di babak pertama, Leverkusen langsung unggul 2 gol lewat aksi Jeremy Frimpong dan Nathan Tella. Molde sempat mengejutkan di Workself lewat gol Emil Breivik di menit 87. Kemenangan ini membawa Leverkusen kokoh di puncak klasemen grup H dengan mengumpulkan 6 poin. Masuk ke kabar rumor, ada Arsenal yang berencana membajak Adrien Rabiot di musim dingin mendatang.
Gak mau kalah dengan The Gunners, Manchester United juga berminat untuk mendatangkan Matthijs de Ligt yang ingin dijual Bayern Munchen. Arsenal akan mengajukan proposal untuk membajak Adrien Rabiot dari Juventus. Rencananya pemain asal Prancis itu didatangkan pada bursa transfer musim dingin mendatang. Bianconeri sendiri memang berniat untuk menjual Rabiot yang kontraknya berakhir di tahun depan. Manajemen pun belum mematok harga yang cocok untuk melepas sang pemain. Manchester United masih belum puas dengan kondisi lini pertahanan mereka. Oleh sebab itu, The Red Devil berniat untuk menggait Matthijs de Ligt di bulan Januari mendatang. Bek Bayern Munchen itu dianggap sosok yang pas untuk mengisi sektor pertahanan. Apalagi setan merah punya peluang besar mengingat Di Roten juga ingin menjualnya. Liverpool tengah memantau situasi Jarrod Bowen yang belum mendapat kontrak baru di West Ham United. Jauh rumor transfer dari klub La Liga, di mana Real Madrid punya beberapa rencana dengan membajak dua pemain Bayern Munchen yakni Alphonso Davies dan Leroy Sané. Liverpool membidik Jarrod Bowen yang belum mendapat kontrak baru di West Ham United. The Hammers dirumorkan masih belum bisa menyepakati permintaan kontrak kepada sang pemain. Manajemen The Reds melihat Bowen sebagai alternatif ideal untuk menggantikan Mohamed Salah. Selain Liverpool, Newcastle United juga tertarik memboyong pemain berusia 26 tahun ini. Real Madrid menjadikan Alphonso Davies sebagai target transfer di musim panas nanti. Negosiasi kontrak baru sang pemain dengan Bayern Munchen juga berjalan mandek. Davies sendiri menyisakan kontrak satu musim bersama FC Hollywood. Dia pun dilaporkan tertarik ke Real Madrid seandainya pergi dari skuad Di Roten. Real Madrid kekurangan pemain di posisi sayap kanan dengan menipisnya stok pemain. Dikutip dari Football Espana, Los Blancos berminat untuk menggait Leroy Sané dari Bayern Munchen. Insting golnya bersama Di Roten menjadi alasan dirinya bakal merapat ke Santiago Bernabeu. Apalagi Sané sendiri bisa pergi lebih cepat di tahun 2024 mendatang. Borussia Dortmund resmi memperpanjang kontrak Gregor Kobel sampai tahun 2028. Lanjut, ada kabar buruk dari Barcelona di mana Robert Lewandowski berkemungkinan absen selama 1 bulan akibat menderita cedera ankle. Borussia Dortmund resmi memperbarui kontrak Gregor Kobel hingga tahun 2028. Sang kiper dianggap layak mendapatkan kontrak baru karena penampilan impresifnya di musim lalu. Pemain kelahiran Zurich ini mengaku sangat bahagia bisa membela Dortmund lebih lama lagi. Louis van Gaal resmi kembali ke Ajax Amsterdam sebagai penasihat. Dirinya merasa simpati melihat Ajax yang saat ini tercecer di peringkat 15 klasemen Eredivisie. Dengan hadirnya Van Gaal, manajemen Ajax Amsterdam berharap adanya perubahan yang positif ke depannya. Kevin Prince Boateng menilai Erik ten Hag harus mundur sebagai pelatih Manchester United. Alasannya, dia dianggap belum bisa menangani para pemain bintang The Red Devils. Boateng merasa geram dengan keputusan Ten Hag yang mendepak Cristiano Ronaldo saat itu. Sebab menurutnya Ronaldo adalah sosok pemain penting di dalam tim berkat kontribusi gol-golnya. Mauricio Pochettino memberikan hadiah buku yang ditulisnya sendiri kepada Mykhailo Mudryk. Buku tersebut berjudul Brave New World Inside Pochettino Spurs. Hadiah buku ini diberikan untuk merayakan gol pertama sang pemain bersama Chelsea. Pasalnya, Mudryk baru mencetak gol setelah 10 bulan bergabung. Barcelona mengalami nasib sial di mana striker andalan mereka Robert Lewandowski mengalami cedera ankle. Cedera ini didapat pada laga menghadapi FC Porto kemarin. Lewandowski pun dirumorkan akan absen selama 1 bulan. Artinya dia berkemungkinan absen di laga El Clasico menghadapi Real Madrid pada tanggal 28 Oktober mendatang. Alessandro Del Piero selangkah lagi akan merapat ke Al Nassr sebagai direktur olahraga. Di kabar penutup, ada PSM Makassar yang menelan kekalahan telak di AFC Cup setelah dibabat habis Sabah dengan 5 gol tanpa balas. Al Nassr selangkah lagi akan meresmikan Alessandro Del Piero sebagai direktur olahraga. Sebelumnya, Del Piero diisukan akan merapat ke Juventus. Akan tetapi, dirinya lebih memilih untuk bergabung ke raksasa Arab Saudi tersebut. Hadirnya Del Piero diharapkan mampu membawa dampak positif di dalam tim. PSM Makassar menelan kekalahan telak usai dibabat habis Sabah FC dengan skor 0-5. 5 gol Sabah dilesakan lewat brace Darren Lock, Gabriel Perez, Stuart Wilkin, dan Farhan Roslan. Kekalahan ini membuat skuad Juku Eja harus menjadi juru kunci grup H dengan belum meraih satupun kemenangan.
Kita masuk baca kolom komentar, ada komentar dari Balak Reus. Siti lagi-lagi jadi juara favorit UCL. Wah guys, kira-kira siapa nih favorit juara UCL kalian kali ini? Komen di bawah, sampai jumpa.